Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel saya mengenai Study Dynamic Assessment for Children. Ini adalah review terhadap buku Dynamic Assessment for Practice bab 6 yang dispesialisasi mengenai penerapan asesmen dinamik pada anak usia dini. Oke, buku ini mengenai bagaimana prosedur yang diterapkan pada model asesmen dinamik pada anak-anak usia dini yang biasanya berkisar antara 3-8 tahun. Namun fokus di buku ini adalah usia prasekolah atau usia 3-5 tahun. Kami juga akan menyajikan bagaimana penerapan fungsi kognitif menurut Leeds and Jepson pada skala ACFS secara keseluruhan. Ada 3 bab yang akan dibahas dalam chapter ini, yaitu mengenai tinjauan bagaimana prosedur penilaian dinamis pada anak-anak. Yang kedua, penerapan skala fungsi kognitif atau ACFS. Yang ketiga, peringkat subskala skor dan perilaku. Tinjauan tentang prosedur penilaian dinamis pada anak. Melakukan asesmen pada anak kecil adalah tantangan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, butuh pendekatan khusus, teknik, dan pelatihan yang dijamin untuk populasi ini, dalam artian untuk anak-anak usia dini. Ini adalah teori Leeds pada tahun 2003. Bagaimana melakukan penilaian dinamis dengan anak tidak hanya menantang, tetapi dalam pikiran beberapa profesional bahkan dipertanyakan, karena fungsi metakognitif biasanya menjadikan target oleh dynamic assessment. Yang ketiga, fungsi metakognitif atau eksekutif tetap muncul bahkan pada usia muda 3 tahun dan akan sangat bermanfaat untuk mengeksplorasi seberapa baik fungsi-fungsi ini dapat difasilitasi dalam konteks penilaian dinamis. Oke, ACFS itu apa? ACFS itu adalah singkatan dari Application of Cognitive Function Scale yang sudah dikembangkan di Amerika Serikat dan sudah berhasil digunakan untuk anak-anak di Inggris, Belanda, Rumania, dan Australia. Dan kali ini sedang dalam proses di Spanyol. ACFS ini dirancang oleh praktisi untuk digunakan dalam praktek. Tujuannya untuk menginformasikan pengajaran dan memberikan gambaran tentang anak-anak dalam proses pembelajaran. Oke, bagaimana menerapkan skala fungsi kognitif secara manual, teknis, dan juga tujuannya? Penerapan skala kognitif adalah prosedur penilaian dinamis berbasis kurikulum yang digunakan untuk anak-anak. Ada 6 subskala yang mewakili proses pembelajaran yang biasanya diperlukan untuk sukses di sebagian besar program prasekolah. ACFS akan menghasilkan skor yang menunjukkan sejauh mana anak-anak telah menguasai setiap tugasnya, bagaimana daya tanggap anak terhadap intervensi yang sudah dilakukan di kelas. Pendidik semakin menganjurkan penilaian yang mencerminkan tujuan kurikulum khusus yang akan mempromosikan hubungan yang erat antara penilaian dan juga pengajaran, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun, penggunaan konten kurikulum aktual untuk penilaian tingkat penguasaan konten paling tepat merupakan fungsi guru kelas atau penilai pendidikan. Ahli diagnostik seperti psikolog sekolah atau psikologi pendidikan perlu menemukan cara untuk tetap dekat, namun gerakan melampaui dan di bawahnya menuntut konten dari kurikulum tertentu untuk mengatasi masalah-masalah yang akan mengakibatkan rujukan anak-anak yang bukan pembelajar akan berhasil. Di antara mereka entah menjadi pendukung kuat penilaian berbasis kurikulum, menjelaskan bahwa penilaian mungkin terlalu dekat dengan kurikulum. Solusinya untuk menangani hal itu adalah bagaimana anak-anak belajar menentukan penghalang bagi keberhasilan pembelajaran mereka. Leeds pada tahun 1991 telah mengusulkan penggabungan pendekatan berbasis kurikulum dan berbasis proses dalam model penilaian dinamis sebagai pendekatan penilaian yang optimal. Bagaimana caranya? Dengan mengatasi proses kognitif yang mendasari tujuan kurikulum tertentu sehingga memungkinkan ahli menyelidiki secara mendalam sifat pendekatan pembelajaran anak-anak dan di bidang tantangannya. Kesesuaian menangani proses yang mendasari sebagai sarana untuk memahami fungsi kognitif anak dan mengusulkan intervensi yang relevan dengan kurikulum telah didukung oleh beberapa studi.
Di sini ada beberapa subskala ACFS dalam format penilaian dinamis. Ada pretest dan posttest, di mana di tengah-tengahnya harus dilakukan intervensi terhadap siswa. Pretest dan posttest, setiap subskala adalah variasi yang sama atau mirip pada tugas yang sama, dan petunjuk administrasi semua tugas distandarisasi. Intervensi untuk setiap tugas semi-skrip telah ditentukan sebelumnya dalam upaya untuk memaksakan derajat standarisasi pada prosedur dan untuk tujuan penelitian, fasilitas di interpretasi, dan kemudahan administrasi. Oke, selanjutnya adalah mengenai bagaimana sifat informasi ACFS. Sifat informasi yang dihasilkan oleh ACFS bersifat kuantitatif dan kualitatif, namun tidak normatif. Skor kuantitatif adalah jumlah item dan persentase item yang benar. Ini akan berfungsi sebagai indikator tingkat penguasaan tugas dan tidak bisa serta tidak boleh diartikan setara usia. ACFS ini berguna sebagai informasi deskriptif dari kualitatif karena memberikan 6 kesempatan untuk berinteraksi dengan anak dan tugas secara inheren, secara menarik, sesuai usia, dan relevan yang sesuai dengan instruksi, meski angka-angka bisa menjelaskan. Tujuan dari sistem informasi ACFS ini adalah untuk memantau pembelajaran anak dari waktu ke waktu, serta untuk penelitian bahwa nilai yang lebih besar adalah kesesuaiannya untuk eksplorasi diagnostik, memungkinkan untuk analisis kesalahan, perbandingan lintas tugas, dan deskripsi tentang bagaimana anak mendekati tantangan dan bereaksi terhadap penilai intervensi. Prosedur yang akan dilakukan yaitu akan memberikan bukti-bukti perkembangan fungsi kognitif anak terkait dengan konten kurikulum prasekolah dan kemampuan anak untuk belajar, yaitu mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang diberikan oleh intervensi, bagaimanapun modifiabilitas atau responsivitas tidak sama dengan intelligence. Pengalaman dan penilaian dinamis akan memperjelas bahwa anak-anak berfungsi sangat tinggi akan tidak siap untuk dimodifikasi, sedangkan beberapa anak yang berfungsi sangat rendah mungkin memang menunjukkan kemampuan modifikasi yang mengesankan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan bahwa kinerja dan daya tanggap terhadap intervensi saat menafsirkan hasil penilaian dinamis apapun dengan ACFS akan dapat dinilai bagaimana anak-anak menerapkan fungsi kognitif dan metakognitif yang terkait dengan tuntutan kurikulum prasekolah yang sudah ditetapkan. Ini adalah tujuan akhir dari ACFS, yaitu bahwa tujuan penilaian ini dapat menginformasi instruksi dan untuk menyediakan sarana yang menghubungkan penilaian dengan instruksi dan intervensi. Prosedur memberitahu pendidik bahwa zona perkembangan aktual anak akan menyediakan format untuk membuat zona perkembangan proksimal atau ZDD dan memungkinkan kesimpulan tentang kebutuhan instruksional dan hipotesis tentang intervensi yang berpotensi sangat membantu dalam penilaian. Ada fungsi step subskala yang mewakili kapasitas neuropsychologis universal yang mendasari pembelajaran dan yang terkait dengan penguasaan berbagai macam tugas. Yang paling penting adalah melek tentang huruf, berhitung, dan pemikiran ilmiah. Ini adalah fungsi atau proses yang sering dikutip oleh peneliti kognitif utama sebagai karakteristik dasar dan utama dari fungsi kognitif, dan mencakup proses klasifikasi, memori, pengurutan, perencanaan, dan ide pengambilan perspektif yang juga termasuk dalam inti dari kapasitas dasar manusia dalam berinteraksi sosial. Bagaimana dengan aspek penting dalam ACFS? Ini akan diwakili dalam penerapan fungsi kognitif. Meskipun subskala fokus pada fungsi atau proses yang dapat diidentifikasi, ini hanya terpisah dalam penekanannya. Proses atau fungsi apapun pasti kompleks dan akan interaktif dengan fungsi yang lain, terutama yang bersifat metakognitif. Sehingga dalam ACFS ini akan menghasilkan asumsi bahwa proses dapat dipengaruhi oleh pengalaman, dan cara mempengaruhi proses tersebut adalah dengan cara mengoptimalkan pengalaman anak. Proses hanyalah sebuah kapasitas,
bukan sebuah kinerja. Dan penilaian dinamis akan terus-menerus menegaskan perbedaan antara kapasitas dan kinerja. Ada tugas-tugas dalam ACFS yang inti ada 4 tugas dalam subskala ACFS. Yang pertama adalah klasifikasi, yang kedua mengenai memori, yang ketiga memori visual jangka pendek, dan yang keempat penyelesaian pola sekuensial. Pretest dan posttest setiap subskala memiliki variasi yang sama atau mirip pada tugas-tugas yang sama, dan petunjuk administrasi semua tugas selalu distandarisasi. Intervensi akan terjadi dalam tugas semi-skrip dan ditentukan sebelumnya dalam upaya untuk memaksakan derajat standarisasi pada prosedur untuk tujuan penelitian. Fasilitas sudah diinterpretasi sebelumnya dan kemudian akan disimpan dalam sebuah administrasi yang baik. Klasifikasi itu apa? Klasifikasi itu adalah mengurutkan blok ke dalam kelompok. Intervensi menggunakan blok atribut untuk membantu anak fokus pada apa yang diperhatikan dengan materi yang berfungsi sebagai dasar pengelompokan. Nilai mencakup kemampuan untuk mengabstraksi ciri khusus dan bukti pemikiran yang fleksibel. Di sini yang kedua ada memori auditori jangka pendek, bagaimana menceritakan kembali tentang cerita pendek yang dibaca oleh asesor. Intervensi ini akan mengajarkan anak untuk membangun model simbol untuk cerita dan menggunakan perumpamaan visual untuk memfasilitasi ingatan cerita. Penilaian akan berfungsi pada kemampuan untuk mengingat secara detail serta menyusun narasi secara beruntun. Selanjutnya, yang ketiga mengenai memori visual jangka pendek, mengingat gambar dalam mainan-mainan yang diletakkan di depan, lalu akan dilepas. Intervensi berfungsi atau berfokus pada strategi memori dari gladi bersih, chunking, elaborasi verbal, dan citra visual. Penilaian mencakup bukti kesadaran akan perlunya penerapan strategi memori serta jumlah item yang akan ditarik kembali. Dan yang terakhir mengenai pola sekuensial, bagaimana seorang anak dapat menyelesaikan pola sekuensial berulang yang sudah diberikan contoh oleh asesor dengan menggunakan tangan, bisa berbentuk geometris plastik. Intervensi berfokus pada membantu anak merasakan ritme suatu pola dan belajar menggunakan isyarat yang diberikan oleh urutan yang telah ditetapkan oleh penilai untuk menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pola-pola ini mencakup penilaian anak untuk melengkapi dan membenarkan dasar setiap tanggapan. Selain yang 4 utama tadi, ada 2 tugas tambahan dalam ACFS, yaitu pengambilan perspektif dan perencanaan verbal. Pengambilan perspektif ini adalah peranan penilai untuk menggambar mengenai imajinasi anak, menyediakan model bagaimana berkomunikasi, dan menggunakan posttest bagaimana cara menggambar dan asumsi anak terhadap pemikiran orang lain. Dan yang tugas tambahan kedua mengenai perencanaan verbal, menceritakan kembali pembuatan rencana yang sudah di skema sebelumnya. Intervensi berfokus pada langkah-langkah dari rencana urutan dan menggunakan kata-kata perencanaan pertama, kemudian selanjutnya dan terakhir, dan memberikan skor pada kesadaran anak mengenai langkah-langkah yang berurutan menuju tujuan akhir yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya ada 6 parameter yang dinilai dalam contoh responsivitas dalam fase mediasi. Yang pertama pengaturan diri, ketekunan, toleransi, frustasi. Yang keempat motivasi, kelima fleksibilitas, yang keenam interaktivitas, dan yang ketujuh responsivitas. Studi ACFS dalam neuroscience sangat logis bahwa kebaruan membutuhkan pemikiran yang fleksibel dan secara historis dikaitkan dengan penyelesaian masalah yang berhasil dan dengan gangguan fungsi otak. Studi menghasilkan hasil yang bervariasi mengenai tingkat pemecahan masalah yang fleksibel pada anak-anak yang sangat muda, dan anak-anak telah ditemukan sangat berbeda dalam pemecahan masalahnya. Namun terbukti bahwa anak-anak semuda 3 tahun atau berumur 3 tahun sangat tergantung pada pemberian tugas dan mampu menunjukkan fleksibilitas dalam pikiran mereka. Banyak hal bergantung pada kompleksitas tugas yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir, peringkat fleksibilitas dapat bervariasi dalam tugas ACFS, dan ini akan menjadi variabel minat khusus untuk studi yang lebih lanjut.
Oke, terima kasih atas penjelasan saya. Ini adalah bagaimana cara mengaplikasi penilaian dinamis dalam studi anak-anak usia dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next chapter.